wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi dari Universitas Metamedia, Prodi Sistem Informasi, dengan mata kuliah Perancangan Basis Data. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang normalisasi dan perancangan basis data. Yang pertama itu tentang pemahaman konsep normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi adalah proses merancang basis data relasional untuk mengurangi redundansi data dan anomali data. Tujuan dari normalisasi itu sendiri adalah untuk mengorganisir data dalam struktur yang efisien dan mudah dimengerti. Fungsi normalisasi yang pertama mengurangi duplikasi data, meningkatkan konsistensi data, yang ketiga meningkatkan data dan memudahkan dalam pengolahan data. Terdapat beberapa bentuk normalisasi yang paling umum adalah normalisasi yang pertama hingga tingkat ketiga atau 3NF. Berikut adalah penjelasan mengenai tentang bentuk normalisasi tersebut. Pertama, normalisasi pertama atau 1NF adalah untuk mengelompokkan beberapa data yang sejenis. Pada normalisasi kedua atau 2NF, semua atribut dan kunci harus sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Artinya, tidak ada atribut dan kunci yang hanya tergantung pada sebagian dari kunci utama. Dan normalisasi ketiga atau 3NF. Dalam 3NF ini, tidak ada atribut dan kunci yang transitif tergantung pada kunci utama. Yang kedua, tentang perancangan tahapan normalisasi menurut studi kasus. Nah, di sini saya mengangkat studi kasus sederhana tentang basis data pelanggan dan pesanan dalam suatu perusahaan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu normalisasi. Kita normalisasikan pertama. Dalam langkah ini, kita memastikan bahwa setiap atribut dalam tabel memiliki nilai atomik dan tidak ada atribut yang berisi nilai banyak atau mengulang. Langkah kedua, yaitu kita harus memastikan bahwa setiap atribut dan kunci sepenuhnya tergantung pada kunci utama. Dan pada langkah ketiga, dalam langkah atau normalisasi ketiga, dalam langkah ini kita memastikan tidak ada atribut dan kunci yang transitif tergantung pada kunci utama. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah normalisasi ini, kita membagi tabel awal menjadi 3 tabel yang terkait. Yaitu pada tabel pertama akan berisi pelanggan, kedua pesanan, dan yang ketiga detail pesanan. Hal ini mengurangi redundansi data dan memastikan integritas data yang lebih baik dalam basis data yang kita buat. Yang ketiga, penyelesaian tabel dari studi kasus yang kita angkat tadi. Yaitu di sini ada bentuk yang tidak normalnya. Di bagian kode pelanggan dan nama pelanggan masih terdapat cuma satu kode dan satu nama. Mereka belum terkelompokkan dan tersusun ke kode pesanan, nomor telepon dan jumlah. Nah, kita harus mengelompokkannya. Jadi pada normalisasi pertama kita telah mengelompokkannya. Kode pelanggan, nama pelanggan, kode pesanan, nomor telepon dan jumlah telah tersusun dan jumlah. Normalisasi kedua, yaitu yang normalisasi kedua ini kita harus menentukan primary key-nya seperti kode pelanggan dan kode pesanan. Terus selanjutnya tentukan fungsional dependensi seperti kode pelanggan. Nah, di sini di dalamnya terdapat nama pelanggan dan nomor telepon. Kode pesanan yaitu berisikan produk dan jumlah pesanan. Tabel pelanggan ada kode pelanggan 05026 dan nama pelanggan. Di bagian tabel pesanan berisikan kode pesanan, nomor telepon dan jumlah. Selanjutnya pada bagian tabel jumlah berisikan daftar kode pesanan dan
daftar jumlah. Seperti di pesanan yang tas, jumlahnya 2, sepatu 1, balet 3, sendal 5, dan dompet 3. Nah, kita menjadikan tabel pesanan pelanggan lagi. Di kode pesanan terdapat kode-kode dan kode pelanggan seperti itu juga. Dengan menggunakan tabel-tabel ini, kita dapat mengelola data pelanggan dan pesanan dengan lebih baik dan menghindari redundansi data. Yang bagian 4, penjelasan teori basis data. Basis data itu sendiri adalah suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Bagian-bagian dari basis data itu sendiri, yang pertama ada bagian tabel. Pada bagian tabel ini adalah kumpulan dari suatu file dan record. Dalam hal ini biasanya file ditentukan dalam bentuk kolom dan record dalam bentuk baris. Yang kedua ada file adalah sebutan untuk mewakili suatu record. Misalnya seorang pengawal dapat dilihat dengan melalui tanda file yang diberikan padanya seperti NIP, nama, alamat, dan lain-lain. Yang ketiga record. Record adalah kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu isi data secara lengkap. Suatu record memiliki suatu data atau informasi tentang seseorang, misalnya nomor daftar, nama pendaftar, alamat, dan tanggal masuk. Yang keempat, primary key. Primary key adalah suatu kolom field yang menunjukkan yang menjadi titik acuan pada sebuah tabel. Yang kelima, foreign key adalah atau disebut juga kunci relasi, yang adalah suatu kolom dalam tabel yang digunakan sebagai kaitan untuk melengkapi suatu hubungan yang mencapai dari tabel induk. Dan biasanya hubungan yang terjalin antar tabel adalah satu ke banyak atau one to many. Yang keenam, indeks. Indeks adalah struktur basis data secara fisik yang digunakan untuk optimalisasi pemrosesan data dan mempercepat proses pencarian data. Yang keempat, penjelasan teori basis data. Pada model data relasional, hubungan antar file direlasikan dengan kunci relasi atau relasi key yang merupakan kunci utama dari masing-masing file. Relasi antara dua file atau dua tabel dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, one to one adalah hubungan antara file pertama dan file kedua adalah 1:1. Yang kedua, one to many atau relationship adalah hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah 1:banyak atau dapat pula dibalik banyak banding 1. Yang ketiga, many to many relationship adalah hubungan antara file pertama dengan file kedua adalah banyak berbanding banyak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.